Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pomaki Podcast Himaksi. Nah, pada podcast pertama nih ya Kak ya. Benar, pertama kali. Perdana banget ini. Sebelumnya kita boleh perkenalan dulu gak sih Kak? Harus, katanya sih tak kenal maka tak sayang nih. Oke. Perkenalkan saya Temi Reginawati, biasa dipanggil Temi. Perkenalkan, saya Erlikawati, biasa dipanggil Erlika. Nah, pada podcast kali ini nih Kak, kita kan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi nih ya, Benar. Himaksi Uniska, Universitas Islam Kadiri. Oke. Ini itu kita mau bahas apa sih Kak sebenarnya? Untuk podcast pertama kita nih, kita mau membahas tentang kenapa memilih prodi akuntansi nih Kak. Wah, seru banget pasti ya Kak ya. Harus dong, harus seru nih. Kita itu ada narasumber gak sih Kak atau bintang tamu yang diundang di podcast ini nih? Ada, harus ada dong. Kita ada 2 bintang tamu. Yang pertama dari Bapak Kaprodi kita, Bapak Muhammad Alfaniam SEMM. Kemudian yang kedua ada kakak tingkat kita nih, namanya Kak Ervina Devi Fahirani Tias, perwakilan dari mahasiswa. Oke. Langsung saja gak sih Kak, kita persilahkan bintang tamu kita. Silahkan Bapak Niam dan Kak Ervina. Selamat datang untuk Bapak Niam dan Kak Ervina di episode pertama Pomasi ini. Topik kita kali ini yaitu kenapa memilih prodi akuntansi. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk Bapak Niam dan Kak Ervina, apa sih akuntansi itu? Prodi akuntansi itu apa? Siapa dulu nih? Nah, Bapak Niam jenengan dulu. Oke. Jadi akuntansi itu adalah suatu kegiatan. Nah, diartikan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan mengelola laporan keuangan yang nanti tujuannya untuk suatu pengambilan keputusan. Dengan adanya pengelolaan itu sehingga semua yang terlibat di dalam stakeholder semuanya itu bisa mengambil keputusan. Simple sebetulnya. Sudah Bapak? Sudah? Mungkin itu biar tidak terlalu rumit, nanti banyak kalau diartikan sesuai dengan pengertian akuntansi sesungguhnya itu banyak yang rumit. Jadi simple. Jadi bingung dengan Bingung, singkat. Menurut Kak Ervina gimana nih? Apa sih akuntansi itu? Sama yang seperti disampaikan sama Pak Niam. Kalau dari aku pribadi mungkin dari kata dasarnya itu counting kali ya, atau menghitung. Jadi kalau menghitung itu udah kayak bau-bau akuntansi. Jadi mulai dari situ untuk pengambilan keputusan yang akan dipakai nanti kayak gitu aja. Jadi udah pasti tentang menghitung gitu. Menghitung nih ya. Iya, menghitung. Nah, Yang suka hitung-hitungan seperti itu ya Pak ya. betul. Jadi yang membuat teman-teman itu bingung sudah ada kata-kata menghitung ya, itu sudah down duluan. Makanya matematika pasti terkenal susah, fisika susah karena menghitung semuanya. Iya. Jadi beberapa udah kena mental dulu Iya, ya Pak ya. betul. Nah, melanjut nih tentang kata susah, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Niam sama Kak Ervina nih, akuntansi ini mudah atau susah ini? Ya, Mbak Ervina dulu. Silakan Mbak Ervina, Wah, selaku mahasiswa ya. Iya. Kalau dibilang mudah bisa ya, susah juga ya tidak bisa dipungkiri. Mungkin Ervina sama Temi kan juga merasakan hal yang sama ya. Iya, kan, Ti? betul. Susah atau mudah? ya susah-susah Iya, mudah. susah. Jadi sama, bisa susah, bisa mudah, tergantung dari kitanya aja sih. Kalau bagian waktu belajar ataupun teman-teman pengen berusaha buat di situ, insya Allah bisa. Tapi kalau dibilang susah ya lumayan lah ya gitu. Tapi ada partnya sendiri. Ada pusing-pusingnya. Ada pusing-pusingnya. Udah ngerasain kan ya? Gitu. Jadi akuntansi itu tidak melulu menghitung ya. Iya. Nah, di dalam akuntansi itu kan juga ada pemasaran, ada perekonomian Indonesia, ada mata kuliah yang lain. Justru yang bersifat akuntansi itu loh hanya beberapa saja. Benar.
Makanya, iya, hanya sedikit kok. Iya. Nah, jadi kita dibuat enjoy dulu, senang dengan akuntansi. Kalau sudah senang dengan akuntansi, maka pasti semuanya nanti akan mudah. Sama, senang dengan dosennya dulu. Dosennya nanti masuk-masuk kena dosen yang killer, aduh, down duluan dia. Nah, kalau sudah tahu dosennya, jadi akhirnya apa-apa males, apa-apa males. Jadi semuanya ada step by stepnya. Ada yang mata kuliah susah, ada yang mata kuliah enak, gampang. Jadi seperti itu. Jadi kita dibuat senang dulu. Senang, iya harus senang dulu. Saya dulu juga seperti itu. Oh iya, Mas. Masuk prodi S1 akuntansi itu juga saya sudah hitung ini. Ternyata masuk itu alhamdulillah ternyata kok enak. Karena saya memang basic saya IPS dulu, sehingga saya enak. Oh, ternyata akuntansi itu simpel seperti ini, enak. Jadi kalau sudah tahu, senang, itu semuanya enak. Bisa jalan dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Mbak Ervina yang merasakan, teman-teman. Karena zaman saya dengan zamannya Mbak Ervina sudah berbeda, dengan zamannya teman-teman ini juga sudah berbeda. Karena sekarang ada kampus Merdeka kan seperti itu, Mbak Ervina belum ada. Jadi sudah berbeda. Jadi semuanya harus enjoy dulu, senang dulu. Betul. Nanti kita itu harus senang dulu ya dengan akuntansi. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Kakak Ervina nih. Kenapa sih Kakak Ervina itu memilih masuk prodi akuntansi? Cinta gitu sama akuntansi itu. Apa sih? Bisa. Untuk yang di bagian si akuntansi ini awal-awal waktu ikut mahasiswa sebenarnya bingung ya antara akuntansi sama prodi sebelah gitu kan. Soalnya kalau dipikir-pikir berat juga ini ya, seperti yang dibilang Pak Niam gitu, udah mindsetnya udah ketata dulu kalau si akuntansi ini berat gitu kan. Nanti belum lagi ketemu dosennya, biasanya kalau matematika itu killer gitu kan. Pasti. Ya kan, ngerasain juga kenal gitu. Ternyata pas waktu masuk sesuai juga yang dibilang sama Pak Niam, bahwasanya cuma berapa persen aja untuk pelajaran yang real yang di akuntansinya. Ada beberapa, cuman kita tidak merasa terbebani waktu pas kita udah masuk si akuntansi ini gitu. Pas udah dari situ dan akhirnya kerasa juga, cuma di awal-awal waktu searching ya di YouTube sama di Google juga, si akuntansi ini ternyata basic dari segala bisnis, karena emang pengennya tuh bagian bisnis ya, terutama kalau misalkan teman-teman mau ngebangun untuk usaha atau apa sih, misalnya kalau sekarang tuh store kecil, ya UMKM, nah gitu-gitu. Pasti basic pertamanya itu di uang dulu ya Pak ya. Gimana cara manage uang? Nah kayak gitu. Kan dilihat dari berhasil enggaknya dari si uang ini. Kita dapat basicnya di akuntansi. Sebenarnya kalau teman-teman bilang nggak harus dari akuntansi kok, betul. Cuma ilmunya dapat dari mana? Kalau bukan di akuntansi ini. Karena awalnya emang dari situ kok menarik juga, dan ternyata waktu searching kebanyakan perusahaan ataupun UMKM tuh paling pentingnya yang dicari tuh seperti akuntansi. Nah gitu. Betul. Meskipun sekarang banker itu nggak harus dari jurusan prodi akuntansi ya, cuman secara menyeluruh ilmunya itu 100%-nya di akuntansinya. Akhirnya kayak udah deh, coba aja dulu, dan ternyata sesuai. Waktu masuk nggak seperti yang dibayangkan itu tadi. Seperti kata Pak Niam tadi, ternyata nggak seberat atau nggak sehektik yang dulu gitu awalnya sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan khusus Pak Niam nih. Iya, ada hadiah khusus. Spesial Pak. Spesial gimana? Bagaimana pendapat Pak Niam tentang akuntansi yang akan digantikan dengan teknologi? Akuntansi yang akan digantikan oleh teknologi. Oke, saat ini kita sudah berada di era 5 ya, sudah 5 ya, 5.0, sangat cepat sekali. Seingat saya baru kemarin masuk 4.0, sekarang 5.0. Mau tidak mau semuanya pasti menggunakan teknologi, pasti itu semuanya. Tetapi sekali lagi, akuntansi tetap tidak bisa digantikan dengan teknologi. Tetap harus ada manualnya. Karena apa? Teknologi itu buatan
manusia. Karena buatan manusia pasti bisa rusak, pasti seperti itu. Sehingga di dalam akuntansi tradisional itu juga berlaku, lewat sistem juga berlaku. Jadi keduanya harus jalan. Sampai sekarang pun seperti itu. Beriringan ya Pak ini berarti, Pak. Beriringan, harus seperti itu. Kadang misalnya kalau kita ini aku ikut nyata nggak apa-apa Oh, ya? iya. Soalnya kan Iya, iya, iya. Iya kan nyata. Jadi penasaran mumpung ada yang profesionalnya gitu. Nah, baik. Untuk yang kalau misalkan digantikan sama teknologi nih Pak, kenapa sih masih harus butuh si manual ini gitu? Itu tadi karena mesin itu kan Iya. punya kapasitas juga. Bisa mereka error dan lain sebagainya. Kita CPU saja, komputer kita, laptop kita, HP kita, kalau sudah error Oh iya. kan susah. Dari mana kita mendapatkan isinya ini? Bagaimana? Nah, makanya kita harus buka catatan kita. Itulah akuntansi seperti itu. Lah, neracanya bagaimana, pemasukannya bagaimana, ada semuanya di laporan catatan tradisional itu. Tiba-tiba nge-hang gitu kan? Iya, pasti ada hang itu karena mesin. Sudah kalau ini hilang, Waduh. nah, susah. Nah, Saya juga seperti itu. Saya itu data-data skripsi mahasiswa semuanya. Ketika saya menjabat, saya simpan di hard disk eksternal 1, di PC ada, di laptop ada, 3 saya backup semuanya. Harus ada cadangan-cadangan gitu Betul, ya Pak ya? seperti itu. Itulah ya kalau pakai teknologi. Kalau teknologi seperti itu. Nah, apakah akuntansi ini nih Pak, kira-kira bisa berkolaborasi dengan prodi lain atau enggak nih Pak? Sangat bisa sekali. Nah, tadi sudah disampaikan Mbak Ervina juga. Jadi semuanya itu sekarang membutuhkan akuntansi. Nah, makanya di akuntansi kita, terutama di saat ini yang kampus Merdeka ini ada akuntansi pertanian, ada akuntansi, apalagi di kampus Merdeka itu saya lupa, banyak sekali akuntansi yang ada akuntansi desain grafis, bagaimana nanti mahasiswa bisa membuat suatu sistem tentang sistem akuntansi seperti Mayop dan lain sebagainya seperti itu. Sangat bisa sekali. Jadi memang saat ini dengan adanya kampus Merdeka Belajar, semuanya harus bersinergi antara akuntansi dengan prodi-prodi yang lain. Semuanya harus seperti itu. Bisa ya Pak ini? Bisa, Ya, sangat bisa. Iya. Dan harus justru harus Selalu berkembang. selalu berkembang. Karena Mas Menterinya menteri yang muda, energik, jadi semuanya harus berkembang. Baik, selanjutnya nih pertanyaan buat Kakak Ervina nih. Apa aja sih yang udah didapatkan setelah belajar akuntansi di Universitas Islam Kadiri ini? Wah, itu banyak banget ya yang didapatin. Kalau pelajaran pasti ya, mulai dari pelajaran juga, terus relasi untuk ketemu sama bu dosen, pak dosennya, dan terutama sama teman-teman juga. Jadi banyak sih, banyak ilmu-ilmunya, dan kalau bisa sekalian dipraktekin aja. Teman-teman kalau punya bisnis ataupun apa bisa langsung dipraktekkan di situ gitu. Dan kalau dari aku pribadi banyak banget dari hal-hal basic, ternyata itu dari antara, kalau akuntansi kan ada debit kredit gitu-gitu, itu udah beberapa perusahaan ataupun usaha-usaha kecil yang udah butuh itu gitu, pembutuhan laporan keuangan dan sebagainya. Meskipun teman-teman nggak butuh, maksudnya belum pengen magang atau belum pengen apa ini internship gitulah ya, teman-teman bisa tuh open atau enggak gitu coba untuk membantu antara si pengelolaan keuangan ini. Jangan yang orang asing dulu, mungkin dari yang terdekat dulu ya, kayak siapa ya, mbak atau kakak, orang tua yang punya toko, mungkin bisa dibantu dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi kalau didapat banyak banget Meskipun sederhana. Nah, betul banget kamu. Nah, di bagian situ juga dapat relasi ya, yang paling penting kalau di kampus, dan ikut himpunannya itu juga akan sangat membantu. Kalau nggak salah kalau di akuntansi kan ada himpunannya. Nah, itu juga teman-teman bisa join di situ, bisa apa namanya, ikut bantu ya. Ada divisi keilmuan yang bisa ngebantu teman-teman untuk belajar akuntansi. Di situ aku kebantu banget sih, karena aku basicnya IPA by the way. Jadi iya agak melenceng. Salah sangat. Tapi pas masuk kayak waduh gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah enjoy, terus sama teman-temannya juga saling support.
bahkan bu dosennya tuh kayak bener-bener ikut ngebantu dari awal gitu loh. Tapi kita tetap diselingin sama tanya-tanya teman-teman yang lain ataupun dapat ilmu-ilmu dari yang lain. Terutama dari himpunan itu sangat membantu banget sih kalau aku. Begitu. Soalnya kan kalau dari IPA itu udah nggak tahu apa-apa gitu dari akuntansi. Nah, itu parah banget sih. Tapi alhamdulillah bisa enjoy. Jadi di sini tuh terutama di Uniska juga akuntansi nggak harus yang dari IPS gitu. Banyak yang backgroundnya dari IPA ataupun waktu itu ada yang dari teknik juga ada. Banyak, iya. Banyak banget banyak Iya. gitu. Ya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Khusus untuk Pak Niam lagi nih Pak. Oke. Menurut Pak Niam nih, skill apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk menjadi akuntan, masuk ke dunia kerja nih Pak? Masuk ke dunia kerja. Iya. Oke. Ini Mbak Ervina ini nanti yang akan masuk ke dunia kerja. Segera. Semoga Semoga. iya ini kalian. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa semua perusahaan itu butuh akuntansi. Iya. Semua perusahaan, baik itu perusahaan semua sektor pabrik, pemerintahan, kesehatan, hukum, semuanya itu pertanian butuh akuntansi. Akuntansi itu bisa masuk ke semuanya, tetapi belum tentu semuanya itu bisa masuk ke akuntansi. Menarik ini Pak. Jadi makanya akuntansi itu seperti yang disampaikan Mbak Ervina tadi, semuanya butuh, bahkan terutama di bank-bank. Nah, di sini di akuntansi Uniska ini kita ada uji kompetensi bekerja sama dengan LSP. Nah, kita ada brevet, kita ada pasar modal, kita ada galeri bank mini. Nah, itu semuanya adalah bekal untuk adik-adik yang nantinya akan terjun ke dunia kerja. Terutama uji kom ini yang penting, uji kompetensi ini. Uji kompetensi ini mahal biayanya, tetapi kalau diadakan di kita itu murah. Nah, itu sangat penting. Dengan berbekal keahlian-keahlian itu, itulah nanti yang akan dilihat oleh perusahaan pangsa pasar. Ini si A memiliki kualifikasi apa? Oh, ternyata dia ahli dalam bidang pajak, terbukti dengan sertifikat brevetnya baik nilainya. Oh, ini uji dengan aplikasi akuntansi, mayapnya baik. Nah, pasti itu akan diambil oleh perusahaan. Banyak sekali teman-teman kita, alumni-alumni kita yang langsung diambil oleh perusahaan karena kita sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi nanti semuanya akan diwadahi. Jadi intinya skill kita harus diolah. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga harus seperti itu. Semuanya harus diolah, di-upgrade. Jadi harus mengikuti seminar ke sana. Dengan adanya seminar, webinar itu akhirnya tahu, oh ternyata ada peraturan baru, perpajakan baru dan lain sebagainya. Jadi dengan sering-sering untuk melatih, mengupgrade ilmunya. Berkembang ya Pak? Berkembang, harus berkembang. Ini nih lulusan Uniska ini banyak apa ini bekalnya ya Pak ya? Banyak bekalnya. SKPI-nya, sertifikat pendamping ijazahnya itu sangat banyak sekali. Jadi jangan khawatir, nanti pasti akan dibantu oleh fakultas dan juga oleh teman-teman alumni. Jadi ada alumni khusus akuntansi itu ada. Nah, itu yang sudah sukses itu nanti akan membantu teman-teman yang sudah lulus itu ingin ke sana, nanti ada linknya seperti koneksinya. Luar biasa. Wadahnya udah lengkap ya Pak ya? Sudah ada. Untuk terakhir nih, kira-kira dari Bapak Niam sama Kak Ervina ada pesan yang disampaikan untuk maba akuntansi khususnya di Uniska ini? Untuk maba ya? Iya. Oh, oke. Oh, dari Pak Niam? Dari Pak Niam. Oke, dari saya selaku Kaprodi Akuntansi, sekali lagi jangan takut masuk ke prodi akuntansi. Harus enjoy duluan. Karena banyak sekali teman-teman yang
ditanya, kenapa kamu masuk akuntansi? Maaf Pak, saya salah jurusan, saya salah pilih. Nah itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi itu yang kurang afdol, istilahnya seperti itu. Harus enjoy, sehingga dengan enjoy itu, senang itu nanti di akuntansi itu terasa mudah, simple. Nah, susahnya di akuntansi itu kalau tidak balance. Sudah tidak balance itu kepala rasanya cemut gitu. Ini akhirnya dibalance-kan. Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya mudah sekali. Nah, jadi apalagi sudah ada aplikasi teknologi yang kalau tidak balance nanti bisa, oh ini ternyata yang salah warnanya merah. Seperti itu otomatis. Kalau masih manual sih susah. Tapi kalau sudah pakai sistem itu nanti mudah. Sekali lagi jangan takut teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa baru untuk berada di prodi akuntansi. Kita bina, kita sukseskan prodi akuntansi ke depan agar lebih maju lagi. Nanti semuanya akan kita dampingi. Mungkin itu dari saya. Kayaknya udah diambil semua sama Pak Nia. Belum. Harus ada ini. Kalau dari aku pribadi, dari pengalaman kali ya. Jadi buang aja sih untuk mindset si akuntansi itu susah banget. Dibuang aja dulu. Lawan egonya sendiri. Kalau misalkan emang teman-teman minatnya di situ, itu adalah langkah yang bagus gitu. Jadi dari niat dulu, minatnya dulu, jangan dilihat dari luarnya. Tapi kalau bisa langsung aja tanya, ataupun memang mau pengen sharing-sharing kan bisa ya. Ada beberapa teman-teman ataupun yang udah kenal sama maba-maba gitu. Jadi dibuang aja dulu mindset yang kalau akuntansi itu sulit. Jadi langsung dicoba aja, dan ini juga ada beberapa testimoninya gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba di situ, karena akuntansi ini adalah dasar dari semua bidang menurut aku. Kalau keuangannya jelek, kalau kamu nggak bisa manajemen uang, meskipun ada manajemennya, tapi kalau keuangannya itu amburadul dan sebagainya, apakah suatu bisnis ataupun suatu usaha bisa disebut dengan berhasil? Tidak, belum tentu gitu kan. Jadi udahlah, join akuntansi aja dan coba dilawan dari dirinya sendiri, karena seperti yang dikatakan Pak Niam, enjoy aja dulu. Nggak seburuk dan nggak sehektik yang dipikirkan gitu ya. Belum. Nah, ekspektasinya udah tinggi banget ya, padahal ya kita masih enjoy sama akuntansi. Berarti harus suka dulu, harus enjoy dulu, harus nggak takut dulu nih ya. Betul. Berani buat salah aja sih sebenarnya. Kalau kita berani kan pasti nanti belakangnya itu pasti ada yang kita ambil gitu. Betul, ada hikmahnya gitu. betul. Coba aja dulu kali. Baik nih, alhamdulillah nih kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih kepada Bapak Niam dan Kakak Ervina sudah berkenan datang di podcast kali ini, episode pertama ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk mahasiswa baru akuntansi Uniska khususnya, dan maba-maba lainnya di luar sana. Kurang lebihnya kami selaku pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.